Orang normal tuh nggak peduli sama kesehatan. Mereka ngerokok, pulang kantor malam, kadang mabok, kadang ke kafe dulu baru pulang. Iya. Mereka nggak pernah tuh abis pup ngeliatin bokernya gitu, nggak pernah. Iya. Ya gimana Mas? Cuman ada kita doang berdua. Karena si Iya, Kevin. si Kevin, iya aneh tuh dia. Kadang ada, kadang kagak ada. Kayak gitu lah dia. Gue seneng ngerokok. Oke. Asapnya nggak sampai sini kok Mas, jadi santai aja. Kalau aslinya, kalau misalnya ketemu langsung sama orang, gue agak nggak bisa gitu sama asap rokok. Nggak tahu kenapa ya, kayak psikosomatisnya kambuh gitu. Maksudnya kayak lo ketemu asap rokok itu kan di Indonesia udah biasa tuh kan ya. Itu Udah ngebuat biasa. lo panik kan, itu jadi mengganggu kan, Sebenarnya nggak terlalu parah, cuman kalau misalnya bener-bener direct banget gitu ke muka gue, ke depan muka gue, kan kadang-kadang ada tuh tongkrongan yang kita satu meja gitu. Oh iya. Depan-depanan, nah itu gue nggak bisa. Dan teman-teman gue udah pada tahu, jadi kayak, ayo gue minggir sebentar ya gitu, kayak gitu biasanya. Oh, tapi lo kalau gue suges, gue isepin, gue kasih asap di kamera gitu, lo ini itu juga? Enggak kayak gitu, enggak. Oh, lo berarti harus ada baunya juga ya? Gue harus ada baunya, gue harus nusuk sampai ke dalam, baru gue ngerasa. Itu baru ke trigger tek gitu, baru. Trigger. Karena sebenarnya tuh ada awalnya sih. Jadi gue tuh dulu main Kaskus Mas dari tahun 2010 sampai 2000 sampai sekarang pun juga gue masih main Kaskus. Tapi tuh gue suka baca-baca cerita-cerita gitu, orang yang ngerokok terus pulang begadang terus tiba-tiba dia meninggal gitu. Dari situ gue mulai ketanam pikiran kalau nyium asap rokok sampai sekarang gue takut gitu. Iya, makanya gue di buku gue tulis kan, banyak tahu banyak khawatir, sedikit tahu sedikit khawatir. Iya, Sedikit tahu sedikit aja. Tapi itu gini Mas, yang gue suka adalah mindsetnya perokok, dia kayak bodo amat gitu sama kesehatan dia. Yang pengen gue tiruin tuh sebenarnya itu. Iya, itu. Gue juga tulis di buku gue gitu kan. Jangan peduli sama kesehatan. Udah titik. Ikutin orang normal. Orang normal tuh nggak peduli sama kesehatan. Mereka ngerokok, pulang kantor malam, kadang mabok, kadang ke kafe dulu baru pulang. Iya. Mereka nggak peduli sama kesehatan. Itu orang normal. Mereka Iya nggak pernah sih. tuh abis pup ngeliatin bokernya gitu, nggak pernah. Iya. Terus ngecek ini apa, ngecek tensi tiap saat, nggak pernah. Gitu. Nah kita tuh kayak gitu semua kan, pakai gue bilang. Iya. Gak normal lo, gue bilang itu. Gitu. Habis duitnya. Iya, habis duitnya. Endorse sama rumah sakit aja. Sebenarnya kalau gue Mas, kalau dari biaya obat-obat itu sebenarnya gue nggak masalah sih. Maksudnya bisa gitu. Tapi gue takutnya nanti kebiasaan setelah gue udah hidup sendiri gitu loh. Jadi kasihan juga istri gue kan kalau misalnya gue bolak-balik ke rumah sakit cuma buat ngecek EKG yang hasilnya ternyata normal kan, jadi kayak halusinasi yang dicek. Iya kayak aduh mending udah deh. Akhirnya gue waktu itu kan pakai asuransi. Jadi kalau misalnya gue asuransi itu gue nggak perlu ngelewatin dokter umum lah pokoknya gitu. Jadi gue mau bolak-balik ke dokter gitu, spesialis penyakit dalam gue langsung dapet. Jadi kayak menurut gue ini bikin gue makin gak sehat nih anxiety gue. Akhirnya gue cabut asuransi gue biar gue nggak bolak-balik ke rumah sakit lagi gitu. Dan di situ ternyata gue belajar lagi ego gue melawan ego gue supaya gue nggak ke rumah sakit. Akhirnya kebiasaan sampai sekarang gue nggak sering ke rumah sakit lagi. Bagus lah. Cuman gue dulu nggak pernah, gue dari sakit anxiety nih. Awalnya emang agak-agak tuh gue kurangin ngerokok kan. Cuman begitu gue tahu bahwa lambung gue, kumat gue tuh bukan dari salah makan, tapi gara-gara stres. Jadi gue kalau stres lambung kumat, psikosomatis kumat, lambung kumat. Dari situ gue santai udah, gue makan sembarangan, gue ngerokok. Nah, jadi gue begitu tahu itu, gue langsung aja gue bodo amat merokok, terus makan sembarangan. Gue bilang, oh iya nggak kumat ya. Begitu kan, waktu itu gue coba gue stresin nih. Gue pikirin hal-hal yang stres deh. Kumat langsung. Makanya gue bilang, karena lu mikir ya Mas ya? Iya sih, sebenarnya kuncinya itu sih. Iya. Gue juga pernah Mas, waktu itu kan gue lagi liburan ke Eropa kan. Terus om gue kebetulan orang sana, jadi dia ngajarin gue, lu minum deh bir segelas gede banget gitu kan. Pokoknya bir terenak di Jerman gitu. Gue suruh minum. Gue bilang kalau misalnya gue minum, gue nanti anxious gini-gini. Terus dia ngajarin gue, udah lu minum aja, nikmatin konser yang ada di sini, minum sampai habis. Akhirnya gue minum sampai habis Mas, bener-bener sampai habis. Gue nggak pernah sebelum minum bir kan. Itu gue nggak GERD sama sekali, karena gue nggak mikir.
Karena nggak mikir, betul. Justru kalau minum atau mabok apapun, nggak akan kumat. Iya. Iya. Kuncinya karena kita nggak mikir, udah kuncinya itu. Karena kita nggak mikir. Tapi kalau kopi kayak beda sih, Mas. Kalau kopi Kalau kan kopi, nggak mabok. tapi kalau kopi itu selalu bikin gue GERD sih, nggak tahu kenapa. Nah, gue sih ngomongnya, di YouTube gue tuh nggak pernah gue ngomong, nggak boleh makan, gue nggak pernah. Oke. Gue cuma ngomong, coba sendiri makanan lo, apa aja yang lo bikin kumat, lo catet. Gue selalu ngomong gitu. Oh iya, bener sih. Karena setiap orang beda-beda kan kumatnya. Beda-beda, iya. Itu. Makanya gue bilang, udahlah, coba-coba aja gini. Kalau gue kasih list, ini nggak boleh. Nanti lu pada nggak bisa makan apa-apa gitu. Malah jadi stres lagi. Iya, makanya gue bilang coba aja sendiri. Karena kalau lo udah tahu yang bikin lo kumat apa, lo jadi tenang. Kan gitu. Kayak lo nih, lo udah tahu nih kopi. Iya. Berarti kan kalau lo minum kopi, begitu kumat, lo jadi biasa kan. Kayak, oh ini gara-gara kopi tadi. Udahlah, gitu. Ya udah. Yang bikin bete kan kalau kita tiba-tiba kumat, nggak tahu ini kenapa ya. Nah, itu kan udah mulai. Iya. Oke, makanan deh. Lo makanan yang lo kumat apa? Makanan yang gue kumat Yang itu tahu yang kalau lo makan lo kumat gitu. pasti yang asem sih. Apapun itu yang asem pekat gitu. Apa? Pedas Sebutin gitu. deh. Apa? Burger nggak kan? Burger enggak. Apa dong yang kumat? Yang Indomie dah, Indomie. Indomie kumat masih lo? Ciki, gue makan ciki tuh pasti lambung gue kena. Hah? MSG-nya? Lo nggak bisa kena MSG? Oh ya? Kayak apa ya? Kayak Citato gitu. Serius lo? Nggak bisa. Kalau minuman soda? Nggak. Minuman soda? Enggak sih. Nggak. Soalnya jarang Sprite, banget. Coca-Cola? Jarang banget, tapi gue sekali minum nggak kena sih. Susu? Susu gue sering banget, kagak. Nggak kena. Gak apa-apa? Mau susu full cream pun nggak kumat? Nggak apa-apa. Wah, gue susu masih. Gue susu nggak kumat sih, maksudnya perut gue begah gitu. Jadi kalau udah minum susu, gue nggak boleh harus milih-milih makannya gitu. Nggak boleh makan, udah makan santannya ntar dulu deh. Kopi doang sih yang gue skip Kopi banget. gue nggak apa-apa. Kopi nggak apa-apa. Teh gimana teh? Nggak apa-apa. Teh juga nggak apa-apa. Sama. Kacang gue kan kumat. Jadi semua dari kacang tanah tuh gue ngebikin perut gue kembung. Cuman nggak apa-apa, gue makan nggak apa-apa. Tapi kalau gue makan paginya kacang, siangnya kacang, kumat itu. Sorenya kumat pasti lambung gue. Atau paginya kacang, siangnya santan. Ya, sorenya pasti ngaco tuh. Perut gue udah mulai sendawa gitu. Kalau pagi gue nggak bisa kalau misalnya gue nggak makan nasi, Mas. Misalnya gue sarapan cuma roti doang, nggak bisa gue. Bubur juga ada yang bikin kumat, ada yang nggak lo bubur? Bubur juga ada sih. Ya kan? Bubur dekat rumah gue ada yang bikin kumat, ada yang kagak. Iya, sama gue juga gitu. Aneh anjir. Aneh. Yang gue yang pakai gerobak kumat, yang pakai sepeda nggak kumat. Gue heran deh. Lah, bubur. Iya, buburnya gitu. Kayaknya beda bumbunya atau apa gitu yang bikin. Cuman kacang kumat, coba deh. Kalau kacang gue kagak kumat. Jadi kayak gado-gado, ketoprak, somai, bumbu kacang itu loh, yang diulek itu loh. Oh, yang diulek. Kalau pedes kacang diulek. Kalau pedes itu iya. Pempek aja gue yang agak keras bumbunya kagak, nggak terlalu sih. Masih tetap kambuh ya kalau pempek ya. Kan kuat banget tuh asamnya. Gue pempek nggak apa-apa malah. Jadi gue makanan berasam nggak apa-apa, tapi makanan yang bergas gue kumat. Duren. Itu mah parah gue. Terakhir gue coba McD, kan McD ada minuman baru tuh yang kopi duren. Gue beli coba. Kopi duren? Ada. McD baru-baru ini baru keluar. Kopi duren, gila sih. Yoi, gue cobain. Terus pas gitu, nggak kumat sih, cuman udah oke, udah nggak bisa makan apa-apa lagi. Maksudnya, ini kalau gue dengan posisi gini, gue makan Indomie 2 jam lagi pasti sendawa terus. Gak nyaman lah. Gitu, jadi udah stop. Duren sih, kalau sekali makan gue nggak GERD sih. Sekali pernah lo? Sekali pernah gue. Nggak kumat? Nggak kumat. Pas di Bali lagi liburan, lagi seneng-senengnya juga tuh. Gue nggak kumat. Tapi sendawa lo bau duren. Sendawa, tapi bukan yang kayak gue sampai kebakar banget. Enggak, gue nggak kayak gitu. Sendawa biasa. Itu sih gue kaget banget sih, kenapa kagak bisa kambuh ya. Gue jadi mempertanyakan gitu, anjir kenapa ini? Karena gue bilang itu tadi kan di sini. Makanya gue bilang gue nggak jaga makanan, gue jaga ini aja. Iya. Nah kemarin pas gue di Bali tuh gue bilang sama bokap gue, takut GERD nih gitu. Udahlah hajar aja nggak apa, jarang juga kan. Terus gue hajar anjir kagak kambuh. Jadi bingung anjir. Kadang kalau bisa sehat tuh orang yang sehat itu jadi bingung anjir.
Kok nggak kambuh gitu ya? Kok kagak kambuh? Pas kambuh, marah-marah anjir. Iya, ini kenapa? Kenapa anjir? Tapi emang begitu sih. Tapi lu bakalan belajar kok. Apa yang bikin kumat, lo habis ngapain, apa kurang tidur, atau lagi bete. Pasti ada lah. Kurang Alasannya tuh, tidur. Iya sih. one day lu pasti tahu gitu. Begitu lo tahu itu, lu udah tenang tuh. Mm-mm. Karena lu tahu diri lu, oh gue kumat kalau begini. Udah Berarti pernah ngelakuin salah gitu, jadi lu belajar kan. iya, makanya make mistake. Jangan perfect banget. Gue catet tuh mas, gue catet.